berkumpul dalam kajian rutin pekanan MT Anissa yang awalnya akan dilakukan secara offline. Namun qadarullah karena melihat perkembangan kasus COVID-19 di daerah DKI semakin meningkat, maka akhirnya kami mengalihkan kajian offline dengan hanya melakukan kajian online saja. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah secara bersama-sama dan doa belajar. Ala hazimiyah wa ala kulli niyatin Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidana ilman. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Mbak Nina, yaitu Quran Surat Saba ayat 34 sampai dengan 39. Kepada Mbak Nina, tafadhol. Terima kasih Mbak Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil azabi muhdarun. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak dari kamu dan kami tidak akan diazab. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan.
Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu dalam surga. Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan atau menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mbak Nin. Semoga menjadi pahala bagi Mbak Nina yang membacanya dan tak lupa pula kita yang mendengarkannya. Amin. Baik, marilah kita langsung saja ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ummu Asad. Kepada Ummu Asad, tafadhol. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas setiap nikmat yang diberikan kepada kita sampai dengan detik ini. Kita memuji apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, apapun yang kita lihat, ya semuanya harus kita kembalikan kepada ucapan yang baik. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi tidak ada sesuatu pun yang kita alami kalau itu bukan karena izin Allah. Nah, insya Allah semua bisa menjadi baik kalau kita memang bisa melihat itu sebagai sesuatu yang baik, gitu ya. Dan salawat dan salam juga kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kekasih Allah yang memberikan kepada kita contoh yang sempurna untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Rabb-Nya. Semoga beliau dan keluarga serta sahabat mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta siapapun yang sampai dengan detik ini masih berusaha untuk tegak di atas sunnah-sunnah beliau, juga Allah berikan keteguhan hati, dan yang telah mendahului kita juga dilapangkan kuburnya, barzahnya, diterangkan barzahnya, dan dijadikan barzah itu sebagai salah satu taman dari taman-taman surga yang ada, insya Allah. Dan sekarang kita lagi-lagi berada dalam kondisi yang menurut pandangan manusia ini adalah kondisi yang kurang baik, kondisi yang tidak mendukung untuk kita melakukan berbagai aktivitas dengan leluasa, ya. Nah, ini adalah ujian juga bagi kita, apakah kita mau menerima ketetapan Allah ini dengan segala keridhaan, lalu kita bersabar di atasnya, atau kita malah sibuk untuk mencari kambing hitam, lalu menjadikan ini sebagai alasan untuk tidak melakukan apapun. Kita hanya bermalas-malasan di rumah, ya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Semoga kita tetap termasuk orang-orang yang bisa eksis dalam beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun, sehat, sakit, lapang, sempit, senang, sedih, ya. Semoga di dalamnya senantiasa ada kebaikan untuk agama kita, insya Allah, untuk keislaman kita. Nah, hari ini saya diamanahi oleh teman-teman dari MT Anissa untuk menyampaikan sebenarnya materi ini
ibu-ibu sekalian juga sudah memahami ya. Mungkin saya diminta untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga ibu-ibu sekalian yang ada di sini terkait dengan sebenarnya apa sih yang lebih utama ya? Apakah lebih utama orang-orang yang bersabar dalam segala keterbatasan yang telah Allah tetapkan baginya, atau orang-orang yang pandai bersyukur atas banyaknya nikmat yang Allah limpahkan untuknya. Nah, kita melihatnya lebih utama yang mana, gitu ya. Nah, di sini kita akan berbicara tentang kemahabijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apa yang Dia taala tetapkan. Bahwa Allah ketika menetapkan rezeki bagi seseorang, semuanya adalah baik. Jadi Allah itu tidak berpihak kepada manapun ketika Dia menetapkan sesuatu. Ya, ketika Allah menetapkan seseorang yang cantik dan jelek, misalnya ya, misalnya. Nah, karena ini persepsi ya, cantik dan jelek itu Allah tidak berpihak kepada yang manapun. Ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah juga tidak berpihak kepada yang manapun. Allah tidak berpihak pada laki-laki, tidak berpihak pada perempuan. Ketika Allah menciptakan seseorang Eropa, ada yang dari Eropa, keturunan Eropa, ada yang kemudian keturunan Indonesia dengan wajah yang berbeda, watak yang berbeda, itu juga Allah tidak berpihak kepada siapapun. Intinya sama-sama diberikan peluang yang sama untuk masuk ke dalam surga Allah. Semua punya peluang yang sama. Ya, tidak ada yang lebih yang dikarenakan oleh penciptaannya, itu tidak ada. Jadi kalau Allah yang menetapkan, itu sama semuanya. Kaya miskin sama di mata Allah, laki perempuan sama di mata Allah. Ya, anak-anak dan orang dewasa sama di mata Allah. Ya, nenek-nenek dan yang masih ibu-ibu sama di mata Allah. Peluangnya sama untuk mendapatkan kebaikan. Lalu kenapa kondisi-kondisi itu kemudian berbeda ya? Ada yang Allah ciptakan cukup bahkan berlebih di dalam hartanya. Ada yang Allah juga rezekikan kepadanya itu sesuatu yang hanya cukup, tidak berlebih di dalam hartanya. Nah, jadi semuanya baik ya, semuanya baik. Ada laki-laki yang bisa berjihad. Ada yang Allah ciptakan dia lahir dalam keadaan tidak sempurna fisiknya sehingga dia tidak bisa ikut berjihad. Nah, lalu sebenarnya di antara keduanya, seandainya kita boleh memilih, yang mana yang kita pilih? Meskipun pada faktanya kita tidak bisa memilih dalam hal-hal yang memang Allah tetapkan. Apa itu jumlah rezeki, kemudian waktu kematian, kita nggak bisa memilih. Ya. Anak kita itu mau lahir cewek atau cowok, kita juga nggak bisa memilih. Jodoh kita pun kita nggak tahu sebelum kejadian. Ya. Kita hanya ikhtiar saja, tapi kita juga nggak tahu sebelum kejadian, nggak bisa nentuin. Itu semuanya Allah yang tetapkan. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti itu, ketika Allah yang memilihkan untuk kita, maka Allah tidak menghisap kita atas apa yang sudah Allah pilihkan, termasuk jumlah rezeki. Nah, kita yang ada di sini berbeda-beda, ya, antara Mbak Amel sama Mbak Eli berbeda, antara Mbak Yanti sama saya juga berbeda. Itu Allah yang pilihkan dari sisi jumlah, ya. Tapi Allah nggak hisap, jumlahnya itu nggak dihisap. Yang dihisap adalah bagaimana mendapatkan harta tersebut, kemudian bagaimana kita memanfaatkan harta tersebut. Nah, ini yang kemudian kita harus fokusnya ke sana. Gitu ya. Jadi yang dihisap itu bukan apa. Rinem. Jadi yang dihisap itu bukan apa yang Allah tetapkan, tapi yang dihisap itu adalah apa yang bisa kita ikhtiarkan. Bisa ya? Sampai sini konsep awalnya sampai di sini dulu. Ya, ini bisa dipahami ya. Jadi kita nggak perlu sedih terhadap sesuatu yang itu Allah sudah tetapkan. Karena bukan itu yang Allah hisap.
Udah biarkan saja. Tugas kita adalah yang Allah pengen lihat dan menghisapnya adalah ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita ridho atau menolak, protes, gitu ya? Kita tidak menerima apa yang sudah Allah tetapkan. Contoh, kita sudah berjuang nih membantu mencari nafkah sedemikian rupa ya, membantu suami pun sudah berjibaku luar biasa, tapi kenapa sih masih aja rasanya kok sempit gitu. Nah, kenapa rasanya itu masih sempit ya? Jadi itu berarti kita berbicara tentang jumlah. Padahal jumlah itu bukan hak prerogatif kita untuk menetapkan. Orang banyak tukang batu itu jauh lebih capek daripada orang yang tugas yang kerjaannya itu tinggal tanda tanganin berkas tapi gajinya itu puluhan sampai ratusan juta gitu ya. Kalau kita melihat bahwa rezeki itu ditetapkan berdasarkan keringat yang dikucurkan ya, berdasarkan judi, berdasarkan tenaga. Enggak, jadi rezeki itu ditetapkan sesuka-sukanya Allah untuk menetapkan saja ya, dan itu tidak dihisab. Jadi ibu sekalian tidak perlu khawatir kalau jumlah rezekinya sedikit atau jumlah rezekinya banyak ya. Jumlah rezeki yang sedikit itu bisa memasukkan kita ke dalam surga, juga bisa menggelincirkan kita ke dalam neraka. Jumlah rezeki yang banyak juga sama, bisa memasukkan kita ke dalam surga dan bisa menyeret kita jauh masuk ke dalam kerak neraka. Jadi fokus kita adalah bukan di jumlah. Ketika seseorang diberikan rezeki yang banyak, lalu dia pandai bersyukur, maka itulah yang Allah hisab. Dan ketika seseorang juga diberikan rezeki yang banyak, tapi dia ternyata kufur nikmat, dia membelanjakan hartanya tidak di jalan yang Allah ridhoi, maka itu menjadi musibah baginya. Banyak kan yang kita lihat. Ada orang yang rezekinya banyak, tapi dia bisa membelanjakan rezekinya di jalan Allah. Ada juga orang yang rezekinya banyak, tapi Masya Allah, sombongnya luar biasa. Ya. Dia dinasihati nggak mau, melihat orang lain kecil, lalu dia memanfaatkan harta itu hanya untuk kesenangan perutnya saja, kesenangan keluarganya saja. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita lihat sama-sama diberikan harta yang berlebih, tetapi ada yang bisa mendekat kepada Allah, ada yang bisa menjauh dari Allah. Jadi yang dihisab adalah itu, perlakuan kita ketika diamanahi sesuatu, baik banyak maupun sedikit. Yang diberikan cukup, ya, karena kita itu sebenarnya nggak pernah kurang ya. Allah itu maha adil dalam membagi rezeki, nggak pernah kurang. Kalau kita merasa kurang, berarti kemauan kita terlalu banyak dari apa yang Allah rezekikan gitu ya. Insya Allah nggak akan kurang Allah itu membagikan rezeki, selalu cukup. Ada yang berlebih ya, ada yang berlebih, tapi nggak pernah kurang. Nah, jadi ketika kita diamanahi rizki yang itu ngepas ya, pas-pasan ya, cukup untuk hajat dasar kita, ada yang dia bersabar, itu menjadi kebaikan baginya. Dan ada yang dia itu akhirnya marah dan tidak menerima qada dari Allah, itu menjadi keburukan baginya. Nah, kalau yang kaya tadi masih mending tuh ya. Masih mending kalau dia itu kena azab dari Allah gitu ya. Setidaknya dia udah mencicipi kenikmatan di dunia gitu ya. Kalau yang tadi fakir, ya Allah, sudahlah dunia dia tersiksa, ya perasaannya juga tersiksa, di akhirat pun nanti juga dia tersiksa gitu ya. Nah, jadi kalau yang kita pikirkan itu adalah jumlah harta, maka kita salah fokus ya. Jumlah rezeki itu salah fokus. Karena kita seharusnya nggak usah fokus ke situ. Fokus kita di bagaimana sikap kita ketika Allah sudah menetapkan takarannya. Gitu ya, Bu. Nah, dari sini kita sudah mulai mengerucut nih. Kita sudah mendapatkan bahwa sebenarnya dua-duanya baik. Ya kan? Orang yang bersyukur dengan melimpahnya rezeki yang diberikan kepadanya itu baik. Ya.
Cara bersyukur gimana? Dia mengakui bahwa itu semua adalah kemurahan dari Allah, bukan dari hasil jerih payahnya semata ya. Semua adalah kemurahan Allah. Tadi yang saya sudah ceritakan, tukang bangunan itu jerih payahnya jauh lebih banyak daripada manajer gitu ya. Saat ini kenapa gajinya lebih banyak gitu? Karena Allah yang tetapkan. Ada juga orang yang lahir ujuk-ujuk udah hartanya udah banyak gitu ya. Dia nggak usah banting tulang, hartanya udah banyak. Nah, jadi fokus kita itu di sikap kita tadi. Nah, kemudian di sini kita sudah bisa menyimpulkan, berarti dua-duanya bisa menjadi baik, dua-duanya juga bisa menjadi buruk. Dua-duanya bisa menjadi baik, dua-duanya bisa menjadi buruk. Ada yang ketika dia dirizkikan sedikit bisa menjadi baik baginya. Kenapa? Dia mungkin bisa bersabar. Dia menunjukkan kepada Allah tentang qanaahnya yang luar biasa ya. Dia menerima Allah memberinya sedikit, dia menerima dengan senang hati. Nah, itu menjadi kebaikan baginya. Ya, karena bisa jadi ketika dia diuji dengan harta yang banyak, dia nggak lolos. Ya, makanya Allah mengamanahi dia yang sedikit dulu. Yang sedikit dulu. Kalau dia pandai bersyukur pada yang sedikit, nah mungkin ya ada kemungkinan dia pandai bersyukur pada yang banyak. Tapi kalau yang sedikit saja dia sudah tidak pandai untuk mensyukurinya, maka yang banyak pun dia akan kufur nikmat. Gitu. Nah, jadi yang harus kita lakukan pertama adalah mensyukurinya ketika diberikan rizki, takaran, apapun takarannya ya. Ya kita mensyukurinya dan mengakui itu semuanya adalah nikmat Allah, bukan hasil kerja keras kita. Yang kedua adalah apa? Ya kita mau cara kita selain menyampaikan itu adalah dari Allah, berterima kasih kepada Allah, mengakui kepada Allah dan mengakuinya kepada manusia, kita pun harus melakukan yang kedua apa? Memanfaatkan harta itu sesuai seperti apa yang Allah kehendaki. Jadi kita jadikan harta itu sebagai wasilah kita untuk mendekat kepada Allah. Karena harta itu Allah amanahkan itu bukan kita makan gitu ya. Bukan untuk kita makan semuanya. Gitu. Allah kenapa amanahkan berlebih dari apa yang bisa kita makan ya, lebih dari apa yang bisa kita pakai. Nah, itu karena Allah ingin melihat apakah kemudian kita bisa memanfaatkan harta itu pada sesuatu yang lain selain dari diri kita. Maukah kita berbagi harta itu? Maukah kita bersedekah dengan orang-orang yang takaran rezekinya itu sedikit? Maukah kita memanfaatkan itu untuk menjadi amal jariah kita? Jadi banyak hal yang kemudian Allah ingin lihat dari kelebihan harta yang dirizkikan kepada kita. Itu kalau kita bisa memanfaatkan itu dengan syukur yang sesuai seperti apa yang Allah mau, maka takaran harta yang banyak itu menjadi kebaikan bagi para agniya. Agniya ini adalah orang-orang yang diberikan harta lebih. Gitu. Nah, tadi ketika harta yang diberikan itu kita tidak pandai mensyukurinya, maka dia menjadi keburukan. Dan kadang-kadang ya, kadang-kadang Allah itu tidak menarik harta itu seketika. Dibiarin aja. Dibiarin aja. Inilah yang kemudian kita bilang apa? Orang yang diberikan nikmat, tapi dia bermaksiat terus-menerus, tapi nikmat itu terus-menerus mengalir. Namanya apa? Istidraj. Nah, istidraj. Jadi di sanalah kemudian kita melihat ya, bisa menyimpulkan bahwa banyak dan sedikitnya harta itu bukan tanda bahwa Allah itu sayang sama kita. Bisa ya? Jadi bisa saja sedikitnya harta itu pun karena tanda Allah sayang sama kita ya. Betul, Ali radhiyallahu anhu memang pernah mengatakan bahwa kefakiran itu mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Betul. Ketika memang ada orang yang diamanahi harta sedikit, lalu dia tidak pandai bersyukur. Dia senantiasa menengok ke atas, lihat orang yang punya lebih, ya kan? Jadi inilah yang kemudian dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu itu bisa mendekatkan dia pada kekufuran. Nanti lama-lama udah ngambek dia, akhirnya nggak mau beribadah sama sekali. Wong saya sudah beribadah, saya bekerja, saya melakukan apapun yang menjadi kaidah kausalitas ya, kalau bahasa Arabnya itu kaidah asobabiyah ya, sebab akibat gitu ya. Dia bekerja biar dapat rezeki gitu, tapi dia sudah siang menjadi malam, malam tetap malam menjadi siang, siang tetap menjadi siang ya.
dia bekerja semua-muanya dikeluarkan keringatnya, tapi dapatnya ya segini-gini aja, rumah masih ngontrak, ya, atau masih ngekos, anak 4, satu kos-kosan, satu peta, gitu ya. Terus makan susah, bla 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 bla, kok kayaknya nggak ada apa namanya, nggak ada peningkatan ini ya, sudah beranak pinak masih kayak gini-gini aja gitu. Akhirnya mulailah ya berantakan lah ya di keluarga, ya menuntut suami untuk melakukan lebih, macam-macam lah, efeknya itu macam-macam. Nah, ini bisa menjadi masuk pada apa yang dikatakan oleh tadi Ali radhiyallahu anhu. Kalau kita melihat sahabat Rasulullah itu, ya memang Allah itu ya memang maha bijaksana ya, menyampaikan kepada kita ilmu-ilmunya itu dengan cara-cara yang sangat alami. Coba kita melihat sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, ya kan? Itu kan macam-macam. Ada yang tajir, ada yang fakir. Dan mereka semua dijamin masuk surga tuh, yang sahabat-sahabat itu. Apa yang menjadikan mereka dijamin masuk surga? Bukan hartanya yang menjadikan mereka dijamin masuk surga, bukan jumlah hartanya, bukan. Tapi karena ketakwaan mereka kepada Allah. Ketika dia fakir, dia bisa bertakwa. Ketika dia tajir, dia pun bisa bertakwa. Tajir ini bahasa kita ya sebenarnya. Tajir itu adalah fa'il dari berdagang. Ya, namanya pedagang. Tajir, pelaku perdagangan gitu ya. Jadi kalau pedagang biasanya itu kaya gitu ya. Jadi dulu kalau orang bilang dia siapa? Dia pedagang, berarti kaya gitu. Dia tajir, dia seorang pedagang, kaya. Dia saudagar ya kaya gitu. Tajir itu. Nah, sekarang kita jadi istilah tajir itu borju gitu ya. Orang kaya. Jadi kalau kita bilang tajir itu borju, padahal belum tentu juga pedagang itu kaya raya gitu ya. Ada yang pedagang apa ya biasanya sih yang udah jelas kaya raya itu pedagang narkoba biasanya. Gitu ya, nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat para sahabat itu yang tadi 10 orang yang jamin masuk surga itu macam-macam latar belakang kekayaan mereka ya. Yang contoh kalau kita lihat di antara empat khulafaur rasyidin itu yang paling terkenal ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, saudagar ya, teman dagangnya Rasulullah. Yang kedua ada Umar bin Khattab, beliau juga adalah saudagar. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan, saudagar juga ya, tapi juga kaya raya yang bisa mengimbangi Abdurrahman bin Auf ya, yang sedekahnya jor-joran, mereka berfasfalikul khairat itu luar biasa dalam bersedekah kepada fisabilillah. Kemudian yang terakhir ada Ali radhiyallahu anhu. Ini yang paling fakir di antara semuanya. Padahal Ali itu adalah yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu pernah ngomong kepada Ali ketika Ali itu banyak difitnah ya oleh orang-orang munafik ya pada suatu waktu. Itu panjang ceritanya, nanti kita obrolin di lain waktu aja kalau memungkinkan. Intinya Ali itu bersedih dan pengen membuktikan bahwa apa yang difitnahkan oleh orang-orang munafik itu adalah bohong belaka ya. Dan dia itu ingin membuktikan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan begini, tidak perlu wahai Ali, tahukah kedudukanmu di sisiku wahai Ali? Kedudukanmu itu sama seperti kedudukan Harun alaihissalam kepada Musa alaihissalam. Hanya saja tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah. Ya, artinya itu dekat banget. Ya. Kalau masih ada nabi setelah Rasulullah Muhammad, itu mungkin Ali. Ya, tapi sudah nggak ada. Beliau adalah khatamul anbiya, penutup para nabi, jadi tidak ada lagi nabi. Tapi Ali itu begitu dekatnya kedudukannya di sisi Rasulullah SAW. Tapi beliau itu paling fakir kalau kita mau menyusuri ya sirah beliau, kehidupan beliau dengan Fatimah Az-Zahra yang itu adalah putri tercintanya Rasulullah yang menjadi istri beliau ya, itu prihatinnya luar biasa. Prihatinnya itu nggak tanggung-tanggung ya. Kalau baca kisahnya itu perih rasanya ya. Dan kita itu kalau mau menelan nasi itu jadi nggak bisa ketelan gitu ya. Yang selama ini kita keluhkan, ya Allah makannya ini lagi gitu. Tapi ketika kita mendengar kisah, membaca kisah Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah,
dengan Ali radhiyallahu anhu, ya Allah, betapa kita itu terlalu banyak mengeluh. Mereka itu ahlul jannah. Mereka itu disayang oleh Rasulullah. Ya, cucu mereka itu sangat menjadi kesayangan Rasulullah. Tapi hidupnya itu prihatin luar biasa. Jadi kalau mengeluh, nggak jadi ngeluh gitu ya, karena melihat orang-orang yang dimuliakan Allah saja bisa seperti itu. Nah, terus yang kita cari di dunia ini apa ya kan ya? Nah, jadi kalau kemudian kita mau melihat background para sahabat yang dijaminkan surga tadi, itu sudah berbeda-beda. Jadi ibu sekalian nggak usah permasalahkan kekayaannya, jumlah harta yang dirizkikan kepada kita. Nggak usah terlalu suaminya itu digenjot gitu. Ayolah papa nih malas banget. Kita kan butuh ini, mau ini tuh, mau yang sana. Udah nggak ngontrak lagi. Kita anak udah 6 masih aja ngontrak gitu. Pinternya anak doang, nyari harta nggak pinter gitu kan ya. Macam kan kadang-kadang ibu-ibu tuh kalau nggak ngaji mulutnya tuh kayak silet. Kalau satu kali ngomong aja tuh melukai luar biasa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh suaminya ya macam-macam, nyari kerjaan sampingan yang ya belum tentu halal. Ya daripada saya pusing dengar omongan si emak-emak nenek lampir di rumah ya kan, ya sudahlah yang haram juga disikat aja daripada dia berisik ya. Setidaknya dia diem. Saya pulang ke rumah itu mingkem mulutnya. Ya, mau yang haram dimasukin ke mulutnya, yang penting penuh dia diem gitu ya. Akhirnya apa? Jadilah rumah tangga itu seperti pintu neraka. Anak-anaknya juga dikasih makan dengan sesuatu yang haram. Ya, macam-macam akhirnya rentetannya ketika istri itu tidak pandai mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh suami. Ingat, suami itu sudah ikhtiar dengan cara yang halal. Kita harusnya pandai berterima kasih kepada suami. Udah apa yang dia dapatkan berarti segitu yang Allah kasih. Kan tugas suami hanya menjemput. Kecuali suaminya pemalas, nah itu lain ceritanya. Ya. Kalau suami sudah berikhtiar, tugas kita adalah menerimanya dengan penuh terima kasih. Jangan menuntut banyak. Maka itu kan kita perlu ini, anak perlu ini, kita perlu ini. Kita harusnya punya skala prioritas. Ya. Skala prioritasnya apa? Kita sesuaikan dengan apa yang Allah mau. Tugas kita adalah mendidik anak-anak dengan baik. Bukan menyekolahkan anak-anak di sekolah mahal. Bukan. Nah, itu dia enak tuh anaknya bisa les ngaji ini, les tahsin sendiri, les tahfiz sendiri, les bahasa Arab sendiri. Enak itu, jangan heran dong kalau anaknya jadi anak soleh begitu gitu. Enggak juga, ya Allah, Rasulullah itu enggak les. Ya. Hasan Husain cucu Rasulullah juga enggak les. Lah kan dia kakeknya Nabi itu kan ada aja alasannya memang kita mah. Ya, nggak pernah selesai. Ada aja justifikasi yang kita lakukan untuk membenarkan apa yang kita hawa nafsu kita pengenin gitu ya. Jadi kalau Allah rezekikan segitu, udah segitu. Gimana caranya agar yang sedikit itu bisa menjadi berkah? Ya, setidaknya anak-anak kita sehat bisa beribadah kepada Allah. Ya bisa makan dengan nikmat meskipun tahu tempe setiap hari. Nggak apa gitu. Nggak ada orang yang mati karena overdosis tahu, Mbak. Nggak ada. Santai aja. Ya, Rasulullah itu kesayangan Allah. Tapi makan enak itu bisa dihitung dengan jari. Gitu. Ya, padahal apa sih yang Allah nggak kasih kalau Rasulullah minta? Dikasih semuanya. Tapi Rasulullah nggak minta. Kenapa? Rasulullah itu mau nunjukin kepada kita. Tujuan kita di dunia itu bukan itu. Bukan itu fokus kita. Ya. Kita jalani kehidupan ini dengan penuh qanaah aja. Biar hati kita itu adem. Ya. Kalau kita qanaah, suami kita juga senang. Ya Allah, istriku dikasih segini, senyum. Dikasih segini, nggak pernah komplain. Ya Allah, kayaknya saya perlu bekerja keras lagi biar istriku itu lebih mudah hidupnya. Dia juga tahu loh suami itu. Diam-diam juga tahu. Pas lihat kita makan di meja, tahu tempe lagi. Kasihan anak istriku. Begitu juga mikirnya. Ya. Nah, tapi kalau kita qanaah, mereka juga, suami kita juga fokus
Tapi kerjaan yang halal baru ini gitu, banyak sih tawaran tapi syubhat gitu. Janganlah istriku itu orang yang qanaah, sudah terima, saya nggak tega masukin barang yang nggak halal di rumah. Gitu juga suami, akhirnya rumah tangga menjadi adil ya, karena kita fokus bukan ke situ. Nah sekarang ke tema, kita kerucutkan lagi yang di terakhir, terus mana yang lebih baik? Tadi kan sama ya posisinya, derajatnya di sisi Allah. Nah kalau kita bisa memilih yang mana, nanti kita akan melihat dalil-dalil yang kemudian terkait dengan hal ini. Yang pertama, Rasulullah SAW itu pernah memuji, pertama dari sisi fisik dulu ya, dari sisi tenaga, bahwa Allah itu lebih mencintai orang yang sehat daripada yang sakit-sakitan. Allah lebih mencintai orang yang kuat daripada orang yang lemah. Bukan berarti yang lemah itu buruk, kan dikatakan lebih mencintai ya, bukan berarti yang lemah itu buruk, yang sakit itu buruk, gitu ya. Karena banyak orang yang sehat matinya masuk neraka, banyak orang yang sakit-sakitan juga matinya masuk surga, ya kan? Itu jadi yang kayak tadi yang kita bahas, fokusnya itu bagaimana kita menyikapi qada. Nah ada orang yang sakit tapi dia berikhtiar sekuatnya untuk sembuh sambil dia itu ridho terhadap ketetapan Allah. Dia bertawakal, ya Allah kesembuhan semua darimu. Ini aku berikhtiar, saksikanlah ya Allah bahwa aku tidak berputus asa atas pertolonganmu, bahwa tidak ada penyakit yang engkau berikan yang itu tidak ada obatnya. Pasti ada obatnya ya Allah gitu. Jadi ada orang yang sehat itu adalah kecelakaan baginya, ada yang sakit tapi itu adalah kebaikan baginya. Nah, tapi kalau bisa memilih, Allah itu lebih mencintai yang kuat daripada yang lemah. Tapi posisinya sama-sama solih. Bisa ya? Yang kuat tapi solih dan yang lemah juga solih. Mana yang lebih baik? Yang kuat tapi solih. Kenapa? Dia kuat, solih pula. Ya kan, kayak tadi yang agonia, yang berkecukupan sama yang berlebihan sama yang berkecukupan. Nah, yang dua-dua orang ini sama-sama solih, ya. Yang dia berkecukupan dia pintar bersabar, ya. Yang pas-pasan dia pintar bersabar. Yang solih ini pandai sekali bersyukur. Nah, syukurnya apa? Akhirnya dia bisa membangun masjid, dia bisa memuliakan para ulama, dia bangun rumah tahfiz, ya kan, dia mewakafkan tanahnya untuk masjid, untuk makam, untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya. Sedangkan tadi yang pas-pasan hidupnya, kesabarannya untuk dirinya saja sendiri. Bisa ya. Jadi sama-sama solih, yang satu berlebih, yang satu pas-pasan. Sama-sama solih, sama-sama bisa mendapatkan keridhaan dari Allah. Tapi yang satu ini, yang berlebihan, dia bisa memberikan manfaat yang besar untuk kemaslahatan agama Allah dan kaum muslimin. Bisa ya? Bisa. Nah, jadi kalau dibilang mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah solih, kaya. Ya, cari aja lah suami. Ini masih ada yang jomblo di sini tadi dari MDS nih ya. Cari putih, tinggi, ganteng, soleh gitu ya. Nih ada nih yang mau datang ngelamar nih gitu. Terus kenapa? Dia tuh soleh sih. Terus tapi ganteng. Ya udah gak apa-apa gitu ya. Ini ada yang datang ngelamar, dia tuh soleh sih, tapi kenapa? Tapi dia kaya. Ya udah nggak apa-apa, justru itu jangan dilepaskan gitu ya. Udah soleh, hafiz Quran, ya ganteng, keluarga baik-baik, dermawan, kaya raya. Ya Allah, kurang apa lagi coba? Ya, semua kebaikan tuh ada di sana gitu ya. Udah jangan sampai lolos gitu ya. Tapi ada masalah satu lagi. Apa masalahnya? Ternyata dia itu, aku bukan orang yang pertama gitu ya. Udah punya istri, Om. Udah punya istri. Itu bisa jadi masalah, bisa jadi solusi juga sebenarnya ya. Nanti itu pembahasannya nanti. Nah, gitu ibu-ibu. Jadi Allah itu menyukai yang dia itu solih, dia solih tapi dermawan. Kenapa? Dia bisa memberikan kemanfaatan untuk umat. Nah,
Nah, tuh Mbak Amel langsungnya nggak jadi deh ya kalau yang jadi kesekian mah ya. Padahal ya kalau bisa mendapatkan kebaikan ya kenapa enggak gitu. Misalnya istri pertamanya ridho, solihah, ridho banget ya, suaminya nyari yang kedua. Ya, kemudian nanti bisa bersaudara di dunia, bisa bersaudara sampai surga, bisa aja gitu ya. Mbak Selvi senyum-senyum nih, wah kayaknya nggak ada deh kayaknya faktanya kayak gitu ya. Bisa aja ada gitu ya. Karena tidak ada yang mustahil. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi tenaga, mau berjihad misalnya, di antara dua orang ada yang sakit-sakitan sama ada yang sehat, dia pemberani. Tentu saja yang paling dicintai Allah adalah yang bisa ikut berjihad fisabilillah, ya, daripada yang hanya di rumah saja. Karena apa ya, dia sakit, oke dia bersabar memang, tapi dia tidak bisa berkontribusi di dalam jihad fisabilillah. Ya, Rasulullah juga pernah berdoa ya untuk dihindarkan dari kefakiran. Meskipun di satu sisi Rasulullah pernah bercerita menyampaikan sebuah hadis bahwa nanti di yaumil akhir itu Rasulullah dengan para masakin ya, orang-orang miskin itu seperti ini kata Rasulullah ya, dekat dekat, tapi orang miskin yang soleh, bukan orang miskin yang apa namanya tidak menerima ketetapan Allah ya, bukan orang miskin yang ahlul maksiat katanya. Jadi orang miskin yang soleh dengan Rasulullah itu nanti seperti ini, dua jari ini ya, dua jari ini begitu dekat gitu ya, seberapa dijauhkan seperti apa juga ya, paling segini doang mentoknya ya, jauhnya itu ya, segini itu masih dekat. Artinya Rasulullah itu juga mencintai orang-orang yang fakir, pernah juga berdoa agar dihidupkan dengan orang-orang yang fakir, diwafatkan dengan orang-orang yang fakir, dan dibangkitkan juga dengan orang-orang yang fakir. Tapi ini orang-orang fakir yang soleh. Jadi Allah itu lebih mencintai yang kuat, soleh, hartanya banyak, nah itu daripada orang yang dia hanya bisa bersabar tok. Tapi tidak dibenci. Kalau ditanya lebih dicintai mana, kan kayak gitu, ya kan? Bisa ya ibu-ibu ya. Ya, jadi seandainya kita ada disuruh pilih, ya pilih yang pertama. Tapi kalau kita ternyata direzekikan di pilihan yang kedua, ya ini orang-orang yang hanya ya cukup dengan kebutuhan kita, ya itu pun baik, akan kita bersabar. Masya Allah. Kalau kita berbicara tentang ini itu adalah suplemen buat hati sebenarnya ya. Suplemen buat hati. Jadi ketika kita diamanahi rezeki oleh Allah, ya itu juga amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, bahwa tidaklah Allah itu memberikan sesuatu begitu saja tanpa ada maksud tertentu. Dan semuanya akan dihisab sedikit atau banyaknya. Mungkin kalau kita yang sekarang diuji berlebih, ya berarti Allah mungkin melihat insya Allah kita bisa memikul amanah dengan diberikan harta lebih tadi. Nah, kalau kita yang sedang diuji pas-pasan, ya mungkin Allah juga menganggap untuk saat ini kita mampunya yang itu, bisa melewatinya yang itu. Kalau diuji sesuatu yang lebih, takutnya kebablasan kitanya gitu. Jadi kita harus bersabar dan tetap mensyukuri apa yang dikasih. Karena masih banyak yang posisinya itu di bawah dari kita. Sudahlah duitnya nggak ada, sudahlah dia sakit keras, sudahlah dia nggak ada keluarga yang mencintai dia, yang ngurusin dia, yang peduli ke dia, akhirnya dia sebatang kara ditolongin oleh orang-orang tadi yang dermawan, yang punya kelebihan, ya kan? Nah, jadi masih banyak hal yang perlu kita syukuri daripada kita menggerutu terus, mengeluh terus di hadapan Allah. Ya. Karena kita selalu melihat sesuatu yang ada di luar kita. Padahal kalau kita mau menengok dalam diri kita saja, itu sudah miliaran kekayaan tanpa kita sadari, ya. Tanpa kita minta, tanpa kita beli, tanpa perlu operasi. Ada orang buta harus operasi mata. Kita nggak usah operasi mata. Ini udah sempurna matanya, ya. Sistem pencernaan kita, ada orang yang nelen aja susah, ya akhirnya harus pakai selang nafas aja susah, akhirnya harus dibolongin lehernya. Ya, buang air aja susah, ya kayak kemarin saya ngisi pengajian ibu-ibu itu, dia punya ponakan yang
yang nggak punya anus gitu ya. Akhirnya harus operasi sampai 3 kali untuk membuat anus itu sehingga dia bisa buang air secara alami. Nah, kita itu ya Allah ketika anak lahir nggak ada jari kelingkingnya aja satu, itu rasanya udah sedihnya minta ampun. Padahal masih banyak orang yang itu jauh lebih berat dari itu ujiannya. Jadi mari kita terbiasa memfokuskan pada nikmat Allah daripada ke keinginan-keinginan kita itu yang karena pengen mengikuti perkembangan zaman yang ini nggak ada habis-habisnya kalau kita mau turutin ya. Dulu itu yang punya handphone aja udah tajir banget gitu ya bilangnya ya. Udah kaya banget yang punya handphone loh. Kita lihat kalau lagi di jalan ya, tahun 2000-an awal lah gitu ya. Tahun 2000-an awal. Tirit keluarin handphone. Wih, orang kaya ya kan. Sekarang orang kos-kosan satu petak itu punya iPhone. Iya kan? Ya, meskipun itu kredit. Tapi dia punya iPhone, orang nggak tahu mau kredit ngapa, yang penting keluarin di iPhone ya kan. Terus, ya jadi kalau kita mau mengikuti hal-hal seperti itu tidak akan ada beresnya, nggak akan ada selesainya. Jadi disyukuri, ya demasif aja tahu ya kan, syukuri apa yang ada ya kan, apalagi ibu MTA nih udah ngaji kayak gini ya, Masya Allah. Ini Mbak Nina sepertinya lagi di luar angkasa. Bumi terlihat jauh sekali di belakang sana ya, Masya Allah. Di sana dingin atau bagaimana itu keadaannya, cuacanya di sana Mbak Nina? Masya Allah. Alhamdulillah kayak di puncak nih. Suara saya kenapa Mbak Amel? Ada masalah ya? Enggak Mi, bagus. Tadi Mbak Amel bilang suaranya putus-putus ya? Putus-putus ya? Merdu suaranya katanya Om. Tadi habis ngaji, habis nyanyi. Oh ya Allah. Gitu ya. Jadi sudah sejam nih. Nah, kayaknya enak kita berdiskusi ya. Jadi poin dari sini itu adalah sama-sama baik yang dikasih cukup aja pas-pasan itu. Kalau dia bersabar maka itu adalah kebaikan baginya, bisa memasukkannya ke dalam surga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan lebih dan dia pandai bersyukur serta memanfaatkan harta-harta itu fi sabilillah, itu lebih utama. Ya. Silakan, itu aja. Saya kembalikan ke panitia. Mau dilanjutkan seperti apa ini saya ikut aja lah. Sebenarnya waktunya masih banyak ini Om. Nggak apa-apa, kita kalau ada yang mau berdiskusi juga lebih, biasanya kan ada yang mau nanya waktunya habis gitu ya. Nah ini penjelasannya kira-kira sudah seperti ini ya, nggak terlalu banyak. Kalau nanti kita mau berdiskusi tentang ini boleh, kalau nanti nyerempet dikit-dikit di luar juga sepertinya boleh ya, masih panjang, jadi kita lebih banyak diskusi insya Allah. Kepada Ummahat yang ingin bertanya dipersilahkan. Muasad sudah membuka sesi tanya jawab. Aku mau tanya Mbak Is. Siapa ya? Mbak Amel. Iya. Kepada Mbak Amel. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, pengen nanya nih, kan kalau bukan banyak sih, kalau di lingkungan aku ada yang sistemnya orangnya tuh selalu membicarakan tentang kurang gitu kan. Kalau kita lihat dari kacamata kita kan sebenarnya kan kurang dan cukup atau berlebih itu kan semua sesuai dengan rezeki di sini. Kalau kita di kantor, karena saya masih bekerja, kalau di kantor berarti kan dari salary dan gaya hidup sebenarnya gitu kan ya. Tapi gimana sih Om caranya gini? Kan kita kalau ngedengerin dia berbicara tentang kekurangan, terus panas juga kupingnya. Kita pada udah ngomong, jangan kayak gitu, ayo bersyukur, udah punya ini, ada ini, aku bilang gitu kan ya. Orang pada sakit, alhamdulillah kita masih sehat. Orang banyak yang dirumahkan, alhamdulillah kita masih kerja gitu ya. Tapi kadang-kadang jengah juga dengan
perkataan-perkataan atau cerita yang boleh dibilang balik lagi ke situ, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ gitu kan. Ada nggak kira-kira kata-kata mujarab gitu kan? Kalau aku kan karena masih fakir ilmu, ada nggak kata-kata mujarab yang bisa kita kasih tuh sehingga dia tuh mungkin bisa tersentuh gitu loh hatinya bahwa oh aku tidak boleh banyak-banyak apa sih bilangnya ya, berkeluh kesah gitu. Mengeluh Tapi banyak ngeluh. Pokoknya selalu kalau kita pikir, salary-nya kan segini ya, anak cuma segini, rumah juga nggak ngontrak, tapi kok nggak cukup ya gitu kan. Jadi kan aku kan jadi, dan itu semoga bukan jadi tambahan ladang dosa buat saya karena saya jadi suuzon jadi julid juga kan, gitu mulu ngomongnya nggak pernah gitu. Jadi aku kan nggak mau, tapi kan dia temen kan, jadi kalau misalnya kita cuekin juga, tapi gerah juga gitu karena buat kita ya. Kalau kita mau ngomong sombong ya Om ya gini, ngaji, ayo ikutan gitu ya, biar ada siramannya gitu. Dia padahal kalau dia ngomong nih kan dia ceritanya guru senam, ya kan? Aku sampai tanya, memang sebenarnya dia tahu bahwa saya itu nggak suka dengan profesi sampingannya. Betul. Ya, karena kan sudah dibilangin baik-baik sudah, agak-agak aku sendiri juga waktu itu sudah, tapi dia jadi berak dan nggak suka gitu kan, ya sudahlah gitu kan ya, saya sudah kasih tahu gitu bahwa itu nggak boleh. Nah dia tuh kasih tahu kalau misalnya kerja di sini mah gajinya cuma segini, cuma buat ini doang, enak kan senam gini-gini. Buat aku ya sudah, kalau kamu memang berpikir itu adalah yang better, kenapa you nggak resign, kenapa kamu tidak mengambil alur itu gitu kan ya. Tapi dia tetap bertahan, tapi kan saya kan buat aku jadi gimana ya Om ya, kalau kita ya nauzubillah sih, kalau kita kan gampang ngecap orang munafik banget gitu, padahal kalau kita ngomong orang munafik kan berat banget ya Om ya, udah berat banget ya kalau jadi orang munafik gitu kan. Gitu tuh Om, ada nggak kira-kira yang bisa, atau ada dalil nih Om berbagi biar aku tuh bisa kasih tahu gitu. Jadi semoga itu bisa membantu dia untuk mencoba lebih banyak bersyukur. Aku bukan bilang dia tidak bersyukur, sholatnya rajin ya kan di awal waktu, tapi setiap itu selalu berbicaranya itu lagi gitu. Tolong Om pencerahannya Om. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga di sini mendung butuh pencerahan ini. Ini Mbak Amel tadi ngomong ya, ini dia kerja, salarinya gini, ya rumah nggak ngontrak, saya nggak kerja, saya juga masih ngontrak ini. Kayaknya saya juga harus ngeluh kayaknya ini sama Mbak Amel. Ya, Ibu-ibu sekalian, Masya Allah, sebenarnya apa yang ditanyakan Mbak Amel ini juga dialami oleh ibu-ibu yang lain yang ada di sini ya. Dialami baik itu dari tetangganya, temennya, atau jangan-jangan orang terdekat kita, atau bahkan yang lebih dekat dari kita, yaitu hati kita sendiri, ya, yang merasakan seperti ini. Jadi ketika selalu mengeluh itu tanda tidak bersyukur Mbak Ane, meskipun dia sholat. Meskipun seseorang sholat, seseorang saum, tapi kalau dia terus-menerus mengeluhkan jumlah rizki yang telah Allah takarkan kepadanya, itu namanya kufur nikmat ya. Dia tidak berterima kasih. Tadi kan yang sudah saya sampaikan di awal, berterima kasih itu tidak hanya sekedar ngomong alhamdulillah wa syukrillah gitu ya, segala puji bagi Allah dan terima kasih semuanya untuk Allah gitu. Tidak cukup sampai di lisan saja, tapi harus dibuktikan ya, dibenarkan di dalam hati kita, kemudian kita buktikan dengan amal-amal. Apa itu? Ya udah, nggak usah mengeluh gitu ya. Kenapa kita merasa kurang? Karena kita terlalu antara keinginan kita dengan apa yang Allah rizkikan itu berbanding terbalik. Jadi seharusnya aktivitas kita itu mengikuti apa yang sudah Allah rizkikan kan gitu ya. Bukan kita minta Allah itu menyesuaikan jumlah rizki itu dengan keinginan-keinginan kita, dengan hawa nafsu kita, itu nggak ada habisnya gitu. Jadi posisi orang yang tidak bisa berterima kasih itu adalah dia pengen agar Allah itu memberikan dia sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi Allah yang ngikutin dia gitu maunya. Ya, padahal kan Allah itu maha kuasa. Allah itu maha memiliki kerajaan. Suka-suka Allah mau gimana gitu ya. Seharusnya itu kita yang harus mengikuti arahan Allah. Ketika Allah takarkan kita segini, batasi aktivitas kita yang sesuai dengan itu, yang sesuai dengan rezeki yang sudah Allah tetapkan. Gitu. Jangan biar tekor asal kesohor. Kan kita kadang-kadang kayak gitu ya kan.
akhirnya kita merasa kurang terus, nggak pernah selesai. Lama-lama jengah juga nih Allah nih ya, dikasih nggak pernah merasa cukup, nggak usah kasih aja sekalian. Biar dia tahu gitu ya, kalau Allah nggak kasih itu kayak mana gitu ya. Biar dia tahu kalau selama ini Allah itu sudah kasih dia sesuai dengan apa yang dia butuhkan gitu. Ya, kalau orang yang nggak pandai berterima kasih kan diancam sama Allah ya. Ya, ketika engkau pandai bersyukur, maka Allah akan tambah nih. Ketika tidak pandai bersyukur, ketika kufur, maka azab Allah itu pedih banget, gitu ya. Azab Allah itu sangat pedih, dan azab Allah itu kita nggak tahu apa aja. Ya, kalau sudah dibilang pedih banget, Allah aja bilang pedih ya, kita kena pisau, udah bilang pedih banget. Nah, kalau udah pedihnya Allah itu kita udah nggak bisa takar. Gitu. Jadi sebelum Allah itu menarik semuanya, kan kita lama-lama juga Mbak Amir aja dikeluhin terus jengah, ya kan? Ya gimana Allah yang ngasih? Mbak Amir itu nggak ngasih loh. Cuma memfasilitasi, iya gaji segini setiap tanggal segian dialirkan tuh. Itu bukan Mbak Amir yang ngasih. Itu rezeki dia dari Allah gitu ya. Hanya menjadi wasilah doang. Tapi jengah juga denger dia kayak gitu. Gimana Allah yang memang dia yang ngasih semuanya gitu. Ya. Jadi orang-orang seperti ini harus terus-menerus diingatkan gitu ya. Udahlah dia cari sampingan dengan Allah yang nggak ridho, ya. Nah, itu ngeluh terus gitu. Ini maunya gimana gitu. Ya kalau dibilang ayo dong ngaji, emang itu solusi terbaik. Sama dengan gini ya. Ada orang selalu datang curhat, suami saya itu bla 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 bla. Panjang diceritain terus tak bilang solusinya sih satu doang dari semua tadi yang diceritain 2,5 jam itu dengan muka yang berbeda-beda, kadang geram, kadang nangis, mewek, kadang solusinya satu doang, ngaji Bu. Jadi hanya beberapa detik itu kok ngaji, udah selesai 2 detik itu aja solusinya. Kenapa? Ya tidak ada sesuatu pun yang bisa diubah kalau pemahamannya itu nggak berubah. Gitu. Jadi mau Mbak Amel ngomong berkali-kali juga kalau dia itu nggak dijadikan itu sebagai sebuah pemahaman baginya, pemahaman itu kan yang mengontrol perbuatan ya kan. Nah, ketika pemahamannya itu berubah, insya Allah perbuatannya pun akan berubah. Nah, kenapa dia seperti ini? Karena pemahamannya selama ini ya begitu. Contoh dulu kita juga sebelum ngaji, pemahamannya kan beda dengan setelah ngaji. Dan itu kan terlihat dari sikap kita, perbuatan kita berubah setelah ngaji. Kenapa? Pemahamannya berubah. Jadi kunci dari mengubah seseorang itu dirubah dulu mindsetnya, kecintaannya kepada Allah dihadirkan. Ya, cinta kepada Allah itu semua sudah mencakup semuanya. Ya, mengesakannya, menyembahnya, bersyukur kepadanya, bersabar, bersandar kepadanya, semuanya itu sepaket gitu. Sepaket. Jadi ketika sudah ada kecintaan dia kepada Allah, termasuk di dalamnya sepaket khauf ya, rasa takut kepada Allah, maka itu sudah cukup baginya untuk belajar yang lain. Jadi kalau sudah ada konsep yang tadi itu utuh di dalam dirinya, kita ajar dia syariah, ini nggak boleh loh, ini haram, dia langsung tinggalkan, nggak mikir lagi, gitu. Nggak bertanya lagi, udah sami'na wa ata'na. Kenapa? Pemahamannya tentang takut dan cinta kepada Allah itu sudah bulat. Jadi kalau dikasih tahu ini dalilnya ini loh, langsung ditelan, nggak ditanya. Kenapa? Kecintaannya kepada Allah itu sudah cukup baginya untuk sami'na wa ata'na. Nah, kalau belum hadir itu, kecintaan dan takut belum hadir di dalam dirinya, itu ketika kita menyampaikan dia masih banyak protes, masih mempertanyakan, masih menganggap itu sesuatu yang kecil, ya, sesuatu yang sederhana, tidak besar efeknya untuk akhiratnya. Nah, makanya dia masih berani aja. Jangankan kita yang senang aerobik gimana ya, ngelihat aja itu risih pas itu sesama perempuan. Sesama perempuan kita lihatnya aja risih. Gimana kalau kita yang ngajarin terus di depan orang, terus musiknya gedebak ya, rasanya seperti ya kita tahu sendiri lah ya. Kita ketika sudah punya standar benar salah yang kita sandarkan kepada syariat Allah, insya Allah selebihnya itu tinggal ngikut. Ya termasuk harta tadi yang dikasih, pasti dia akan pandai bersyukur. Ketika anak-anaknya protes, dia bisa mengarahkan anak-anaknya.
ya bisa mengerahkan Allah ngasih kita segini, nah insya Allah ini cukup, insya Allah ini menjadi berkah. Nanti Allah akan tambah pada saatnya ketika Allah menganggap kita sudah pantas untuk ditambahkan jumlah rezekinya. Allah yang tahu, rezeki semuanya dari Allah. Sekarang Allah masih menganggap kita itu baru bisa menanggung dengan harta jumlah segini. Sabar ya nak, nanti yang dihisab itu adalah penerimaan kita terhadap apa yang Allah kasih, bukan jumlah yang kita dapatkan. Nah itu ya, berarti patokannya bukan jumlah ya Om. Jadi kalau misalnya kita kasih tahu, aduh Uni mah ngomongnya berat-berat, susah-susah gitu kan, ribet-ribet gitu kan, apa ya, termasuk kayak dia berbicara kepada anaknya pun, kalau kita kan, kalau aku ya ngelihat bunda-bunda di sini yang sahabat-sahabat soleha kita, ya udah cara dia berbicara sama anak itu kan lisannya sudah diatur lah ya, karena sudah tahu ada aturannya gitu. Berbicaranya pun tidak baik. Padahal dia mah puasa Senin Kamis aku aja maaf ya masih belum menjalankan itu dengan tertib gitu ya. Iya, ya berpuasa setiap Senin Kamis gitu kan. Tapi dia suka ngomong gini, apa ada nyanyian kan, orang kaya mati, ya kan, orang miskin mati. Ntar kata dia kalau orang kaya itu panjang tuh hisapnya. Kalau gue mah duluan harta gue cuma dikit. Ntar Umi tuh katanya, Umi terlama tuh katanya, banyak ditanya segala macam. Aku bilang gini, aku sampai begini, udah nih nggak usah ngurusin gue, nggak usah ngurusin gue, itu mah nanti mau urusan gue sama Allah aja. Kadang kalau apa suka ngoceh-ngocehnya tuh nggak jelas jadi makanya aku bilang astagfirullahaladzim, semoga kalau aku ngomong semoga tidak menyakiti hatinya gitu kan ya, karena kan kita kan kadang-kadang karena kita jengah ya, juga sebenarnya karena kita takut jangan sampai nanti ini jadi ladang dosa. Tapi saya berharap jangan sampai dari lisan aku tuh juga nanti, atau dari perbuatan aku, dari gaya, dari bahasa tubuh aku tuh yang ngasih tahu, ini gue bete udah ngeru kayak gini mulu, atau lu bisa diam gak sih? Aku nggak mau berbicara seperti itu. Cuman kan kita kan sama-sama Muslim, ya kan? Kita sama-sama Muslim, aku ingin mengajak gitu. Cuman memang sepertinya kalau aku berkonsul sama teman-teman kantor, Uni itu adalah tabiatnya susah untuk dirubah. Aku bilang, tapi sayang kan sama-sama orang Muslim. Kalau dia ada yang non Muslim di kantor aku, gue mah nggak peduli, gue mah yang penting Islam katanya. Katanya, lu kan itu apa dia, kalau untung alhamdulillah teman aku walaupun yang non Muslim tapi tidak baperan orangnya. Lu mah kafir, beda ntar mah nggak ketemu kita mah di akhirat kan nggak ketemu gitu. Yang penting kita mah Islam pasti masuk surga katanya. Gitu sih Jadi minta doa juga sama budak-budak di sini. Tadi ada sesuatu yang aku pengen underline dari apa yang Mbak Amel bilang ya, ketika tadi temennya bercanda lah soal hisab ya, soal hisab. Oh, aku mah ini sebenarnya agak nyindir juga sih sebenarnya dianya. Aku mah enak itu hisabnya sebentar doang karena harta dikit. Nah, Umi maksudnya Mbak Amel gitu ya. Nah, seharusnya apa yang Mbak Amel lakukan itu begini, ya lebih tepatnya itu begini. Beristighfar ya, terima kasih banget sudah mengingatkan banget tentang itu ya Allah, memang harta itu adalah fitnah gitu ya. Kita itu memang nggak usah minta harta banyak-banyak gitu, cuman kadang-kadang Allah itu memberikan sesuatu nggak ada yang bisa nahan dan nggak ada yang bisa paksa harus kita dapatkan, dan nggak ada yang bisa menolak ketika Allah itu mau ngasih gitu ya. Tugas kita itu adalah bersabar dan berterima kasih gitu ya, makasih udah mengingatkan gitu. Jadi kalau kita bilang udah lu nggak usah ngurusin gue gitu, nanti dia bisa balikin kata-kata itu ketika Mbak Amel memberikan masukan ke dianya gitu. Udahlah nggak usah ngurusin aku, nah jadi kan ribet gitu ya. Ketika itu sangat baik ketika misalnya ada orang ngomong seperti itu, kita lalu menginsyafi diri kita, nanti secara di alam bawah sadar dia pun itu sedang berbicara dengan dirinya sendiri gitu ya, menasehati dirinya sendiri dengan melihat kita itu menasehati diri kita sendiri. Kita lebih kuat nasihat kita kepada diri sendiri daripada ke dianya gitu. Nanti dia akan berpikir, dia aja kayak gitu, gimana aku ya gitu. Nah, harusnya itu jadi pembelajaran yang besar bagi dia gitu ya. Dia aja takut dengan harta yang misalnya lebih gitu ya. Kenapa aku harus meminta-minta yang lebih ya? Karena itu kan bebannya berat gitu. Itu dia belajar dengan sendirinya. Kenapa dia punya garizatul baqo, gengsi mungkin menerima apa yang kalau Mbak Amel ngomong langsung dia iya gitu, gengsi kali dia gitu ya. Tapi sebagai hamba Allah, fitrahnya itu dia pasti mencari kebenaran. Itu fitrah. Oke. Ya udah Makasih, itu udah kata-katanya makjelep ya.
Jadi mungkin kalau yang tadinya udah mulai agak-agak panas, insya Allah ya dari situ semoga. Iya, makanya aku tuh udah berkali-kali. Tapi kayaknya yang Umi bilang ini, oh alhamdulillah gitu kan, berarti kan ya kalau misalnya kita mungkin dengan ya, oh ya memang diingatkan gitu kan ya. Semoga juga nanti dia juga bisa ngikut ya Umi ya. Betul, ya. Ya, makasih Umi. Ya Allah. Dapat Sama-sama juga. Mbak Amel. Iya. Silakan bunda-bunda di sini yang masih ingin bertanya, bersilakan raise hand dan kita mic-nya. Mbak Is kayaknya ada suara grup gitu. Iya, ada yang gerusuk-gerusuk ya. Suara story. Iya, dari Mbak Is ya. Benar. Nah, itu nggak ada tuh. Mbak Is pakai ini nggak? Pen kali. Earphone nggak? Pakai earphone nggak? Kalau pakai earphone dibuka. Oh nggak? Enggak. Di sana masih saya mendengar suara begitu ya, gitu. Udah saya unmute. Nah, kalau di unmute nggak ada. Nggak ada. Ya tadi baik, silakan. Mbak Iis sudah mempersilahkan tadi kalau ada ummahat yang lain yang ingin sharing juga boleh ya kali ya Mbak Iis ya, Mbak Yanti ya. Iya. Sharing misalnya, saya ini harta saya itu udah banyak, saya itu bingung gitu ya, harusnya saya gimanain biar menjadi hamba yang bersyukur gitu. Kali ya kan. Nah, nanti kita kasih tahu pos-posnya itu seperti apa gitu. Ya, silahkan Bunda-Bunda. Bunda kali mau bertanya, Bunda tuh udah cakep banget. Udah nyala lampu ya. Oh, udah nyala lampu. Mau tanya ini aja tentang mengulang ini sih sebenarnya. Bahwa tadi kan dijelasin bahwa kita pemahaman itu mengontrol tentang perilaku kita dan perbuatan kita. Betul. Jadi semuanya itu harus dengan ilmu. Makanya suka gemes kadang ada orang yang kata Umi bilang curhat udah banyak, ternyata jawabannya cuma satu, ngaji gitu kan. Nah, semuanya itu kan perbuatan kita itu semua dipertanggungjawabkan atas apa yang kita perbuat. Sementara orang-orang yang ngaji itu kan belum tahu tuh tentang ilmunya itu. Nah, ini mengulang aja sih itu hisabnya orang yang udah ngaji dengan orang yang belum ngaji itu gimana Mendingan mana gitu ya? Iya. Lebih baik mana? Iya, ini pertanyaan Bunteh ini sebenarnya sering juga dijadikan hujah oleh orang lain yang bilang ngaji itu berat pertanggungjawabannya, ya. Karena takutnya kita dapatkan ilmunya, terus kita belum siap untuk ngamalin, gitu. Mending kita nggak tahu blas sekalian, gitu ya, daripada tahu terus kita nggak siap ngamalin, gitu. Soalnya dua kali lebih berat dosanya orang yang udah tahu tapi sengaja melanggar daripada orang yang dia itu melanggar tapi nggak tahu, gitu. Oke, anggaplah berdosa 1, tapi kalau udah tahu lalu melanggar 2, mending 1 gitu ya. Seolah-olah tidak ada pilihan yang lain, seolah-olah pilihan itu hanya 2 doang, padahal orang ujian pilihan ganda aja A, B, C, D ya kan, kadang-kadang sampai E gitu, pilihannya banyak gitu. Masa di dalam kehidupan ini Allah hanya memberikan 2 pilihan gitu ya. Nah, kecuali nanti pilihannya surga atau neraka itu doang gitu. Nah, tapi dalam kebaikan-kebaikan Allah senantiasa memberikan banyak pilihan. Ya, seperti kita mau masuk surga dari pintu mana, itu pun pintunya banyak pilihan. Bisa dipilih gitu ya. Monggo dipilih gitu ya, kayak misalnya MT Anissa bikin bazar, nah ini pilih-pilih Bu. Nah, di surga Allah pun pintunya nanti akan dipilih-pilih. Oke, kembali ke pertanyaan Bung Teh tadi. Nah, sebenarnya gimana sih? Gitu. Kadang-kadang ada orang sudah punya ilmunya, tapi kok masih ada kecenderungan untuk melanggar, gitu. Masalahnya di mana sih kalau kayak gitu? Nah, tadi berarti ilmu yang didapatkan itu belum menjadi pemahaman. Itu hanya menjadi sekedar informasi saja. Hanya menjadi informasi baginya, tapi tidak dijadikan sebagai pemahaman. Itu yang pertama. Ya, sama dengan ketika kita sekolah, ya. Itu tidak ada transfer pemahaman, tapi yang terjadi itu transfer of knowledge, sekedar transfer
per ilmu pengetahuan aja, ya dikasih tahu kalau misalnya arus listrik itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi faktanya itu kita nggak ngerti ya, kipas angin rusak aja ya, kok nggak nyala sih, kok nggak nyala sih gitu ya. Atau remote ya, remote udah nggak nyala ditepok-tepok-tepok gitu, kok nggak nyala sih ditepok-tepok lagi gitu ya. Kalau padahal dia sudah belajar tentang arus listrik gitu, berarti ada masalah gitu dengan arus listriknya, apakah itu baterainya atau ada kabel yang putus gitu kan, seharusnya begitu. Nah, tapi apa yang kita pelajari itu hanya sekedar menjadi informasi saja, tidak ngefek sama sekali pada aktivitas kita, suluk ya, tingkah laku kita. Ya termasuk misalnya udah tahu nih pacaran nggak boleh, masih pacaran. Oh, nggak apa-apa sih, yang penting mah tahu batasannya sih, ya nggak sampai ke zina gitu ya. Nah, nggak boleh lo interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram gitu kalau memang tidak ada hal-hal syar'i yang memang diizinkan oleh Allah gitu. Biasa aja sih sebenarnya, yang penting jangan melampaui batas, yang penting kita tahu aja lah batas-batasnya gitu ya. Justru dia itu sudah melampaui batas, tadi sudah dikasih batas loh sama Allah gitu ya, tapi dia lampauin, tapi ngomongnya jangan melampaui batas. Nah, memang kadang-kadang seperti dalam Al-Baqarah bagian awal-awal itu dikasih tahu bahwa ada orang-orang yang dia itu melakukan kerusakan tapi merasa dia itu sedang memperbaiki gitu ya. Padahal dia sedang melakukan kerusakan. Nah, jadi memang ngaji itu, ikut majelis ilmu itu bukan berarti sulap, bim salah bim persoalan selesai ya. Setidaknya itu adalah langkah di mana dia bisa mengubah suluknya. Kalau dia mau menjadikan apa yang dia dapatkan selama proses ngaji itu menjadi sebuah pemahaman, konsep yang baru yang mengontrol aktivitasnya. Jadi kalau tadi Mbak Amir bilang itu mah sudah tabiah ya. Kalau kita bilang tabiat kayak sifat alami lah, ya bawaan lahir gitu bilangnya ya. Itu sudah tabiat dia lah seperti itu. Ibu-ibu sekalian, apa ya? Suluk, tabiat, sifat itu bisa dikontrol oleh pemahaman. Kalau dia mau ya. Saya tuh dulu sebelum ngaji itu kerasnya orang Sulawesi itu semua ada di saya. Gitu ya. Jadi berantem itu ya berantem fisik, mau sama kuliah semester awal itu saya masih berantem sama anak cowok gitu ya. Terus saya punya prinsip dulu kan kita suka tulis ya di buku bagian depan nama, moto, suka ada gitu ya nama, tanggal lahir, moto, prinsip gitu. Prinsip saya itu dulu ya saya tulis SMA itu masih saya tulis kalau kamu keras saya bisa lebih keras. Kalau kamu minta maaf aja belum tentu saya. Mau ke itu kamu mau ke kan nggak ada ya P3. Ya Mbak Yanti. Oh ya maaf. Iya. Ya, kalau apa namanya sampai lupa tadi. Nah, kalau kamu minta maaf aja, itu belum tentu saya maafin, apalagi kamu nggak minta maaf. Ya kan dulu prinsip saya itu segitu, ya sekeras itu gitu ya. Jadi sampai abang saya dulu yang paling sayang sama saya, kalau saya ngambek sama dia, meskipun papasan tabrakan di pintu di rumah itu nggak akan saya tegur gitu. Sebelum dia minta maaf, padahal dia yang abang, saya yang adik gitu. Jadi kalau memang tidak dikontrol oleh pemahaman ya seperti itulah. Nah, alhamdulillah ketika saya ngaji itu saya tersentuh oleh pemikiran Islam. Kemudian saya bisa memahami bahwa tidak ada yang baik dalam dendam, tidak ada yang baik dalam keras pada sesuatu yang salah gitu ya. Maka itu saya coba mengontrol gitu ya. Dulu saya jalannya itu kayak cowok. Nah, jadi di awal-awal saya ngaji itu saya belajar pakai sepatu yang agak cewek lah ya, selain dari sepatu gunung dulu kan saya pakainya sandal gunung, sepatu kets kalau ke kampus tuh ya, kemeja, celana jeans gitu. Saya belajar jalan dengan caranya agak cewek dikit lah gitu ya. Saya berjalannya itu di atas kasur, di atas tempat tidur. Tengah malam saya bangun pakai sepatu itu terus jalan di atas tempat tidur sambil lihat di kaca. Ini jalannya udah agak cewek belum ya, sampai segitunya gitu. Karena saya sering ditegur sama teman-teman, kamu tuh jalannya itu kayak songong. Jalan itu kayak songong. Orang lihatnya itu kayak nantangin gitu ya. Nah, jadi padahal saya maksudnya itu nggak gitu. Tapi ketika saya ngaji, saya kemudian nggak bilang, iya mau gimana ya udah kayak gini gitu. Sesuatu yang masih bisa kita ubah agar sesuai dengan Islam, kenapa nggak kita ubah gitu. Nah, itu berangkat dari sebuah pemahaman sebenarnya. Makanya kalau kita ngaji, ambil itu sebagai sebuah pemahaman, jangan mengambil apa yang kita dapat di pengajian itu sebagai sebuah informasi tok. Kayak kita nonton Lambe Tura ngomong aja gitu ya. Emang pernah Lambe Tura ngomong enggak ya? Dia nge-tweet doang ya. Nggak tahu sih kalau ada ya.
Nah, jadi kayak kita nonton gosip. Emang ngapain nonton gosip? Ya sekedar info aja sih gitu. Pokoknya seneng aja gitu. Nggak ada ngaruhnya di kehidupan kita, nggak ada. Tapi seneng aja nonton gitu ya. Heran juga ya mama-mama nih. Dan pagi-pagi itu mama-mama di dapur ngurusin anak itu setelnya di TV itu gosip semua isinya. Saya kalau lewat mau nyari sarapan pagi-pagi ya itu dengar suara TV gede banget lagi kayak jumpa pers. Itu di sana gosip, di sini gosip, sana gosip. Ini emak-emak tuh luar biasa ya, seneng banget nontonin gosip gitu. Padahal nggak ngaruh pada kehidupan dia. Buat apa? Ya buat informasi aja, seneng aja gitu kalau udah tahu gitu. Nah, pemahaman Islam itu nggak boleh digituin gitu. Kalau udah tahu, digigit itu dengan gigi geraham, genggam itu kuat-kuat, lalu amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa Allah mewajibkan kita menuntut ilmu? Biar terkontrol itu perbuatan kita, suluk kita biar terkontrol. Jadi ketika Allah mewajibkan kita untuk belajar, ya itu belajar itu sudah meluluhkan kewajiban, satu kewajiban ya. Yang kedua, kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman yang nanti bisa mengontrol kita agar berbuat sesuai dengan apa yang Allah atur gitu ya. Tidak keluar dari jalur yang Allah tetapkan. Itulah fungsinya ngaji, bukan sekedar menggugurkan kewajiban buat ngaji. Gitu. Sholat, tadi ada yang sholat, ada yang saum, tapi tidak pandai bersyukur. Padahal tujuan saum itu apa? Ya, biar memahami rasanya kurang, rasanya lapar, rasanya pengen gini tapi nggak boleh atau nggak bisa, biar dirasakan itu, gitu. Tapi karena tidak dijadikan itu sebagai sebuah pemahaman, ya kadang kan ada orang yang saum karena biar apa? Sehat tujuannya, ya, biar nggak bohai. Ada yang seperti itu, ya. Nah, jadi ketika kita melakukan sebuah amal soleh ya spiritual, ibadah-ibadah spiritual, lalu di dalamnya tidak diikutkan pemahaman, ya, tidak ada pemahaman yang menyertainya, maka itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap tingkah laku kita. Sama dengan ngaji, setiap hari gonta-ganti. Ustadz ini jam segini tidur sampai dengar pengajian semuanya. Tapi itu dijadikan sebagai pemahaman aja, sebagai informasi aja. Maka itu tidak akan berpengaruh belas terhadap perbuatan kita. Nah, jadi mending mana? Ngaji apa enggak nih? Yang ngaji, lalu jadikan itu sebagai pemahaman. Kalau enggak ngaji, satu, dia sudah berdosa karena enggak belajar. Itu yang pertama, dosa yang pertama, ya, melalaikan kewajiban menuntut ilmu. Dosa yang kedua adalah dia nanti berbuat sesuatu salah. Nggak sesuai seperti apa yang Allah mau. Kenapa dia nggak tahu aturannya? Jadi ketidaktahuan itu, padahal dia bisa tahu, ya, itu tidak meloloskannya dari dosa. Kecuali orang yang memang tidak punya akses informasi. Contoh, orang-orang kafir yang tinggal di pedalaman, yang ketemunya cuma binatang, setiap hari yang ditemuin binatang, atau komunitas dia aja, nggak pernah ada orang lain masuk. Itu kan dia nggak bisa akses informasi. Ya kan? Nah, itu yang dibebankan siapa? Yang ditaklifkan untuk mengubah mereka? Ya orang-orang yang mengetahui keberadaannya. Harusnya didatangi lalu didakwahi. Sedangkan mereka yang benar-benar nggak tahu apapun, ya itu di luar kemampuan mereka. Nah, itu yang nanti Allah akan ringankan karena benar-benar nggak tahu. Gitu. Sama dengan orang yang dia muslim tapi tinggalnya di pedalaman, tidak ada sinyal, tidak ada orang yang bisa datang, tapi dia cuma sholat aja taunya, dia tidak menutup aurat, ya. Dia baca Quran tapi nggak ngerti artinya, tidak ada ustaz yang mengarahkan mereka, ya, nggak tahu riba, muamalah itu kayak gimana, pokoknya sekedar jual beli aja gitu ya, nggak tahu hukum-hukumnya dalam Islam. Nah, itu yang termaafkan gitu ya, karena memang tidak ada akses, itu ada keterbatasan di dalam diri mereka, dan Allah itu Maha mengetahui. Nggak mungkin Allah nggak tahu kalau mereka itu tidak sengaja. Nah, tapi kalau yang kayak kita di sini, semua informasi bisa, bahkan informasi kehidupan pribadi artis aja tahu kok. Masa belajar Islam yang bisa didapatkan di mana-mana aja nggak bisa. Jadi masalahnya tadi adalah ketika orang ngaji, dia nggak jadikan pemahamannya ketika ngaji itu apa yang didapatkan ketika ngaji itu sebagai pemahaman. Itu hanya informasi tok. Nah, ini yang berbahaya. Dia kelihatannya yang menggugurkan kewajiban yang ngaji, tapi nggak ngaruh pada suluknya. Mulutnya tuh kalau ngomong masih pedes, ya.
bahkan kayak api, panas banget kalau ngomong, ya, nggak mikirin perasaan orang lain. Padahal ngaji, Mbak, ngaji. Nah, kalau ngomong tuh pedes banget, gitu. Sikap dia ke tetangga, terus masih senang menggunjing, ya. Padahal rajin ngaji. Kenapa tadi kembali pada pemahamannya? Jadi kalau kita mau mendakwahi orang itu juga pemahaman yang diubah. Jangan suruh-suruh, ini nih pokoknya kamu harus pakai gamis, bla 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 bla, tutup aurat, bla bla bla. Tapi kalau pemahamannya nggak diubah, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Mungkin di depan kita dia pakai, di belakang kita entahlah. Kenapa? Karena pemahamannya nggak diubah tentang kecintaannya dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Bun Teh. Oke, Jazakallah khair. Oh iya. Bahkan ya Bun Teh. Nah, lanjutnya masih ada. Masih banyak nih waktunya nih. Sekarang Mbak Yanti yang bergelap-gelapan. Mati lampu. Apaan, mati lampu, Mi. Sempat mental makanya. Gelap-gelapan. Sebentar. Ya, silakan bunda-bunda. Kalau ada yang mau bertanya, coba kita lihat dulu sebentar di YouTube barangkali. Mulai ada yang bertanya. Oh, belum ada. Berarti Umi menjelaskannya cukup ini, Mi. Yang Gigi yang mau bertanya? Silakan. Ada Mbak Yanti di YouTube. Nggak ada, Mbak Yis. Oh, nggak ada. Ya. Kalau gitu saya yang nanya deh Gini Apalagi bunda-bunda. saya yang mau nanya ya Ya. Berarti gini ya cara kita mendapatkan harta itu sangat mempengaruhi keberkahan yang Allah turunkan kepada kita ya Ya. Udah. Ya, jadi cara kita mendapatkan harta, maksudnya apakah itu dengan cara yang halal, kemudian yang kita bawa masuk juga adalah barang-barang dan makanan yang halal. Itu apakah berpengaruh nih pada keberkahan kehidupan kita? Ya, jawabannya berpengaruh banget ya. Karena dalam Al-Quran kita memang diminta untuk memakan sesuatu yang halal dan berdoa. Ya, Rasulullah mengajarkan kita berdoa untuk meminta rezeki yang barokah. Barokah itu maknanya ziyadatul khair atau bertambah-tambahnya kebaikan ya. Nah, semakin bertambah banyak kebaikan dalam kehidupan kita, insya Allah hidup kita itu barokah ya. Mungkin itu berasal dari ya rezeki yang kita makan, rezeki yang halal, kita pandai mensyukuri setiap apa yang Allah kasih, maka itu bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Kita senantiasa menjadi semakin baik setiap hari, anak-anak kita pun setiap hari semakin baik, suami kita setiap hari semakin baik, bukan baik ke kita maksudnya ya, baik hubungannya dengan Allah, maka itu nanti akan berpengaruh dengan hubungannya dengan yang lain-lain gitu. Itu tandanya kehidupan kita itu barokah ya. Semakin terus kebaikan itu terus bertambah. Nah, kalau misalnya orang mendatangkan harta ke rumahnya dengan harta yang haram, ya itu tentu tidak akan mendatangkan keberkahan. Harta itu banyak datangnya sih, tapi nggak pernah terasa cukup, tidak pernah menenangkan dalam kehidupannya.
ya dia habis untuk berobat lah, ya anaknya sakit, dia sakit atau pasangannya sakit, atau utang lah, atau apalah segala macam gitu ya. Tapi dia tidak pernah tenang dengan harta yang banyak itu. Nah, itu artinya dia harus mengevaluasi. Mungkin ada sesuatu yang Allah itu nggak ridho di jalan dia menjemput harta. Kemudian ada pertanyaan, tapi kenapa ya kayak orang-orang yang hartanya banyak didapatkan jelas dengan cara riba gitu ya, tapi kok mereka hidupnya itu ayam-ayam aja, anaknya sehat, pasangannya sehat, bisa sekolah di tempat yang berkualitas karena dia bisa bayar gitu ya, tempat tinggalnya nyaman. Kita lihatnya begitu ya. Lalu kita bilang, oh sepertinya hidup mereka itu berkah, semakin hari itu semakin anak-anaknya juga semakin tumbuh sehat, yaitu bertambah-tambah kebaikan dong gitu ya. Padahal sumber hartanya jelas sumber harta riba ya. Tadi kita sudah sempat membahas istidraj. Ya, ada istidraj itu dari pandangan manusia seolah-olah itu baik. Padahal di pandangan Allah itu adalah buruk. Semakin jauh dia diberikan, semakin banyak dia diberikan nikmat, maka semakin jauh kehidupan dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi memang tadi kalau Mbak Is mengatakan bahwa halalnya harta yang kita datangkan ke rumah kita itu mempengaruhi pada keberkahan hidup, ya tentu berpengaruh. Ya bukan cuma di dunia saja, nanti di akhirat pun itu akan berpengaruh. Jadi kita tekankan ke pasangan kita, nggak usah fokus ke jumlah, Mas. Nggak usah fokus ke jumlah, fokusnya ke halalnya harta yang dibawa pulang. Kasihan yang di rumah, yang anak-anak, nanti dimakan jadi daging, dibawa seumur hidup. Bisa jadi itu yang menyebabkan doa kita nggak terkabul, yang menjadikan anak-anak susah dibilangin, ya, menjadi keras hati, keras kepala, kita juga menjadi susah dinasehatin, menjadi tidak takut kepada Allah, ya, karena hatinya keras. Mungkin karena kita memasukkan sesuatu yang tidak halal ke dalam tubuh kita. Itu, baik. Itu ya, Selanjutnya, Teh Mela mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ada orang Pelabuhan Ratu. Ini ganteng banget tuh. Lama banget tak kelihatan. Wah, gimana kabarnya? Nggak bisa kemana-mana. Alhamdulillah sehat tuh. Ini Kita sehat juga ya. di sini nggak bisa Ini kemana-mana. cerah banget nih kayaknya. Pengaruh kamera kayaknya ini Mbak Mila. Jadi jangan tertipu kamera ya. Kalau bertanya mengenai apa namanya harta halal gitu ya, ya, itu semakin, aduh, masya Allah, baterainya lemah lagi. Jadi apa namanya, semakin mempelajari muamalah itu rasanya semakin banyak sekali ya hal-hal yang harus dipelajari gitu. Seperti perseroan aja ternyata kan di dalam Islam itu aduh ngeri ya ya. Baru saja belajar bab sirkah pun belum khatam gitu ya, baru kulit arinya aja. Kayaknya kita kayak mungkin karena kurang ilmu juga ya masih merasa kok kayaknya susah ya gitu kalau mau besar, karena apa namanya banyak sekali aturannya yang harus ditaati gitu ya. Apalagi ternyata kan kita hidup di zaman kapitalis kayak gini, apa-apa terkait, apa-apa nyambung lagi, bisa ketemu lagi gitu. Itu kadang kita takut gitu, apalagi kan pelaku ekonominya masih belum tahu ilmunya sampai ke sini gitu ya Itu bagaimana ya kalau seperti itu, jadi rasanya tuh akan sulit sekali untuk membuat
kita itu terhindar daripada harta yang haram gitu, baik secara terlihat ataupun nggak terlihat gitu. Maksudnya kalau yang terlihat kan berarti terang-terangan ya kalau yang nggak terlihat berarti yang kayak kita Gelap-gelapan. nggak sengaja. Umi suka gitu. Jadinya ngeri gitu loh aduh gimana ya. Iya, oke, baik Mbak Mela. Nah, jadi kadang-kadang terang-terangan, kadang-kadang gelap-gelapan. Mungkin maksud Mbak Mela itu ya kadang-kadang memang ada sesuatu yang syubhat ya, yang kita itu nggak tahu, nggak sengaja nabrak karena ya bisa jadi karena kurangnya ilmu ya, atau bisa jadi karena kejepit ya, mau nggak mau ya kita ada di situ harus melalui prosedur itu dan nggak boleh enggak gitu. Nah, karena kita memang berada di sistem yang sistem muamalahnya itu tidak mensupport muamalah yang syar'i. Nah, jadi memang kalau kita mau bermuamalah secara syar'i ya kitalah yang harus berjuang sendiri karena sistemnya tidak mendukung itu gitu. Termasuk ketika kita mau menyimpan duit biar aman, pengennya sih simpan di bank gitu. Tapi sistemnya seperti begitu ya. Atau mau membuka sebuah perseroan ya. Perseroan dalam sistem kapitalisme itu kalau kita gali ya ternyata banyak hal-hal yang itu tidak sesuai dengan hukum-hukum syara ya. Karena ada orang yang menyamakan PT itu sama dengan syirkah gitu ya. Sama blas gitu ya, padahal syirkah itu halal, perseroan dalam kapitalisme itu haram, jelas banget berbeda gitu, akad-akad yang ada di dalamnya itu berbeda. Ini kalau Mbak Mela sudah belajar tentang syirkah luar biasa ya. Syirkah itu saya belajar setelah 4, 5, 6, 7 ya. Saya kitab ke-7 itu baru belajar tentang syirkah itu Mbak Mela sudah belajar luar biasa. Nah, ini memang dan itu cukup memusingkan gitu ya. Ketika belajar itu luar biasa, memang memusingkan sekali dari sisi fakta-faktanya juga kita ternyata baru tahu ternyata kayak gitu tuh, di dalam syirkah itu seperti itu, di dalam PT itu seperti itu dan ini batil. Ini yang hak seharusnya seperti ini gitu ya. Baru kemudian kita dapatkan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita pengen eksis secara ekonomi ya sebagai seorang muslim misalnya ya. Muslim ini kan juga harus bangkit secara ekonomi ya, agar dia itu bisa tadi berkontribusi banyak hal terhadap Islam gitu ya. Berkontribusi banyak hal terhadap kaum muslimin, terhadap kebangkitan Islam. Tapi ketika pengen ekonominya besar, itu kita terbentur dengan sistem. Ya, karena kalau cuman bisa kita itu terhindar dari akad-akad yang tidak syar'i ya. Contoh, kalau kita cuma jualan kangkung di pasar, insya Allah kita bisa atur gitu ya. Kita bisa atur. Jualan singkong di pasar kita bisa atur gitu, terhindar dari hal-hal yang itu bertentangan dengan hukum syara. Tapi kalau sudah kita level di syirkah-syirkah yang besar, kita akan ketemu dengan sistem itu gitu ya. Banyak aturan-aturan yang kita harus penuhi persyaratannya di situ dan banyak yang itu tidak sesuai. Nah, ini gimana? Nah, jadi kita bisa menyiasati sebenarnya ya, meskipun susah akhirnya. Akhirnya kita berkembangnya itu tidak semudah orang lain yang menabrak semuanya. Jadi kita tidak secepat itu dalam berkembang, karena ada banyak hal-hal yang itu kita nggak mau tabrak, jadi harus mencari jalan yang lain yang mungkin lebih berkelok-kelok, menjadi pengusaha yang mandiri misalnya, yang tidak terikat dengan akad-akad yang tidak syar'i atau tidak bersyirkah dengan akad-akad juga yang tidak syar'i ya, dengan mitra usaha kita. Jadi kita harus menjadi single fighter dan itu berat. Itu berat sekali dari sisi modal, dari sisi kelelahan ya, karena harus ngurusin semuanya. Itu pun nanti meskipun kita sudah bikin usaha sendiri ya, tidak bermitra, kita bikin usaha sendiri misalnya, nanti kita akan mengurus perizinan, di sana akan banyak lagi meminta ini itu dan kita harus tetap memegang pada prinsip yang sudah kita pegang bahwa kita tidak mau melanggar gitu ya. Ambil contoh misalnya kemarin hijab Ainul itu kan disorot ya sama publik ya, seperti gini harusnya itu sudah PT. Akhirnya dibikinlah perusahaan itu seolah-olah PT biar perizinannya keluar, tapi akad-akad yang ada di dalamnya itu bukan akad-akad seperti PT
ya dia akad-akadnya itu adalah akad-akad syirkah gitu ya. Nama PT itu hanya untuk perizinan itu keluar agar tidak di adanya pelarangan, tidak di ban gitu ya. Tapi akhirnya dia tidak bisa cepat melejit seperti apa ya, karena dia memang mandiri dan memperhatikan banyak hal agar tidak menabrak hukum-hukum syara gitu. Nah, akhirnya tantangannya di situ, apakah kita mau bersabar melalui proses yang berbelit-belit itu dan sendiri lelah dari sisi modal kita harus keluarkan sendiri. Kalau meminjam di bank, Masya Allah, tahu sendiri, mana ada bank yang kasih pinjaman tanpa bunga, tanpa riba gitu ya. Dan kalau kita nggak minjem, ya itu tadi, kita harus butuh modal sendiri dan kita nggak mungkin dapat uang dengan cara instan sebanyak itu ya untuk kita jadikan modal usaha. Makanya orang kan sekarang pinjam aja di bank, gampang kan, nanti tinggal cicil. Jaminannya ini itu selesai. Langsung tiba-tiba buka usaha sebesar ini kan cepat. Kalau yang benar-benar memulai dari jualan kangkung ya, kemudian dia naik itu mungkin nanti pas cucunya baru gede ya usahanya. Karena apa? Ya di sanalah kita melihat keistiqomahan seseorang dalam menjemput rezeki. Nah, kalau memang beda dengan ketika sistem ekonomi yang membungkus kita itu adalah sistem ekonomi Islam, maka semuanya itu sudah terfasilitasi dengan baik. Tapi itu masih jauh ya, kita harus masih perjuangkan biar itu bisa tercapai gitu ya. Nah, jadi ya kayak Mbak Mela dan suami itu harus memberikan contoh gitu ya, bisa merintis sebuah usaha mandiri ya tanpa terbelit dengan sistem-sistem yang seperti tadi, meskipun ya harus berpayah-payah gitu. Nah, kita juga support tuh pengusaha-pengusaha muslim yang lain ya. Kemarin kita support para pebisnis properti agar bikin berbisnis lah dengan bisnis yang syar'i. Jadi muncullah sekarang DPS ya, developer properti syariah. Alhamdulillah itu tidak ada riba di dalamnya. Kita support yang kayak gitu-gitu meskipun lambat perkembangannya memang ya, tidak semasif DPR KPR gitulah ya, perumahan properti begitu yang konvensional, tidak semulus itu jalannya. Tapi kita harus support. Itu kita kasih pemahaman, kita support, kita cariin teman-teman, ayo kalau mau beli di sini aja ya insya Allah syar'i gitu-gitu. Akhirnya kita yang harus berusaha sendiri secara komunal gitu untuk saling support teman-teman kita yang memang mereka pengusaha dan mau menjadi pionir ya, menjadi pionir untuk membuka sebuah usaha yang itu halal meskipun ya tertatih-tatih ya. Jadi semoga Mbak Mela dan suami bisa bersabar, bisa istiqomah ya di dalam menjalankan usaha ini, karena memang tidak semudah sebagaimana orang-orang lain itu buka usaha dengan semua bisa ditabrak gitu ya. Karena kita ada di sistem memang yang tidak mendukung ya. Kita bersabarlah ya, mudah-mudahan dikasih kelapangan jalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kumaha teh mencerahkan. Alhamdulillah. Doain aja ya Bu. Mohon doanya. Ada satu lagi di WAG. Katanya gini, aku mau tanya, misal harta yang masuk ke tubuh itu haram, didapat dengan cara yang tidak disukai Allah atau Allah tidak ridho, itu yang sudah terlanjur masuk ke tubuh, caranya gimana agar hidup tenang dan tidak diikuti rasa bersalah terus-menerus? Oke. Pertanyaan dari Mbak Nina ini. Nina mana ya? Soalnya di Mbak Nina Nurdianti kayaknya, kan Mbak Nina satu udah pergi kayaknya. Hadir Mi, aku hadir lagi. Udah datang lagi. Wah, Mbak Nina nih. Mbak Nina bisa ngambil rapot ya? Mbak Nina, aku juga hari ini harusnya ngambil rapot, tapi aku ngalah Mbak Nina. Aku nggak ngambil rapot anakku. Ya Allah, nemenin ibu di sini. Aku jadi malu nih. Udah aku live lagi lah. Wah, Mbak Nina malah pergi tadi ngambil rapot nih. Saya harus tuntut ini ya. Ini rapot Mas Asal aja nggak saya ambil coba ya. Nah, ya pertanyaan gimana kalau udah terlanjur? Iya.
Biasanya ketika kita memakan itu dan itu kita nggak tahu ya, kita tidak punya pemahaman di dalamnya, lalu itu sudah terlanjur masuk ya, atau mungkin kita tahu itu adalah sesuatu yang halal, tapi saat itu kita belum ngaji, belum takut kepada Allah, jadi dimasuk-masukin aja tuh ya, disuapin ke anak, dimasukin ke badan Belum kita. dimatiin laptop. Ya dimatiin lah, matiin dulu. Nah, jadi ketika itu sudah terlanjur dan sekarang kita ngaji, lalu kita menyesalkan, dan itu sudah masuk ke dalam tubuh, jadi darah, jadi daging, masuk membentuk tulang-tulang anak-anak kita ya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu ya kita harus kembali meyakini sifat Allah yang Ghafurur Rahim, ya, bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, kita meminta agar Allah itu mengampuni kita menginsyafi, menyesalkan apa yang sudah kita lakukan, terus menerus diinsyafi, istighfar terus menerus dan tidak diulang lagi. Setelah itu kita masukkan sesuatu yang barokah, yang halal, yang tayyib, yang kita masukin ke dalam tubuh kita. Ya, sambil digenjot tuh ya, kalau kita lihat para sahabat ya, para sahabat kan macam-macam latar belakangnya. Ada yang musyriknya tingkat dewa ya, ada yang memusuhi Rasulullah itu di garda terdepan gitu ya, tapi semua ketika masuk Islam mereka menginsyafi semua itu ya, dan mereka menjadi ahlul jannah, dijaminkan malah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memang berjibaku berjuang untuk memperbaiki apa yang sudah rusak, apa yang mereka dulu itu mereka rusak, sekarang itu mereka berjibaku. Aku ingat dulu ketika mahasiswa demonya itu tentang Palestina kalau nggak salah ya. Itu saya digerakkan mahasiswa pembebasan yang bawa bendera-bendera oranye itu ya. Motonya itu bersatu, bergerak, tegakkan ideologi Islam. Wah, itu moto kita dulu pas di pergerakan saat itu. Nah itu sebar-sebar flyer kan untuk kalau nggak salah untuk Palestina waktu itu, berdiri di lampu merah itu ngasih flyer gitu. Panas, teman-teman itu udah istirahat dulu, duduk dulu dah di pinggir gitu ya. Nanti kita lanjut lagi, itu luar biasa panasnya gitu. Terus aku nggak mau, aku waktu itu nangis bercampur sama keringat gitu, basah itu. Apa itu yang ada di pikiran aku? Apa dulu aku itu orangnya wah udah pokoknya ini, ya Allah lihatlah ini aku berusaha menembus ya Allah gitu lah ada di kepalaku. Ya Allah aku berusaha menembus, ya Allah aku berusaha menembus, ya Allah aku berusaha menembus. Ini panas ya Allah, tapi aku nggak mau kena panas yang lebih dari ini gitu ya. Sambil aku menangisi apa yang di belakang yang sudah pernah aku lakukan gitu ya. Jadi ya mungkin itu adalah ikhtiar yang kecil gitu ya, yang nggak ada apa-apanya kalau kita mau banding dengan azab Allah gitu, panas seperti itu. Tapi setidaknya kita ingin agar Allah itu menyaksikan bahwa kita insyaf gitu ya, kita sudah menginsyafi apa yang telah kita lakukan dulu gitu ya, dan Allah itu luas banget ampunannya, itu nggak ada tepinya, dan Allah tahu siapa yang benar-benar bertaubat ya. Ya innahu, sesungguhnya dia Allah itu karena keberadaannya itu adalah penerima taubat ya. Jadi ketika kita lihat kalau Ramadan ya 10 hari terakhir kan kita selalu meminta ya kepada Allah, memuji Allah dulu. Ya. Allah itu tuhibbul afwa, mencintai orang-orang yang meminta maaf. Gitu. Setelah kita bilang begitu, baru kita meminta maaf. Kita meminta maaf kepada Allah. Ya. Karena kita mengatakan bahwa Allah itu memang menyukai orang-orang yang meminta maaf dan mencintai memberi maaf. Insya Allah sedikit saja setetes maghfirah yang Allah berikan itu bisa meluapkan seluruh dosa-dosa kita gitu ya. Tugas kita itu ya hanya ya menginsyafi aja dan berjanji tidak mengulangi, lalu kita tutupi itu dengan apa yang bisa kita tutupi ya, sebagaimana Umar bin Khattab ketika dulu dia adalah orang yang paling membenci Rasulullah, sekarang setelah masuk Islam beliau menjadi orang yang paling terdepan dalam membela Rasulullah. Bahkan wafat pun jasad jenazah beliau pun dibaringkan di sisi Rasulullah SAW. Padahal dulu musuhan, sekarang berdampingan sampai mati. Itu luar biasa ya. Jadi nggak apa-apa, jangan bersedih hati, jangan terus-menerus merasa dihantui, bersalah gitu ya. Kita harus punya apa namanya? Roja ya, berharap kepada Allah bahwa
Allah itu Maha Pengampun. Sesuatu yang sudah kita lewati, biarkan itu menjadi pelajaran dan kita tidak mengulanginya lagi. Ya, semoga Allah mengampuni kita semua. Kita juga mungkin semua yang ada di sini itu pernah memasukkan sesuatu yang syubhat, ya, mungkin juga yang haram dalam tubuh kita. Semoga Allah mengampuni kita semua dan sekarang kita berhati-hati ketika makan. Tidak hanya mencari yang halal, juga yang thayyib, ya. Makan yang thayyib saja. Anak-anak kita itu terutama diajarkan makan yang thayyib. Gitu, jangan dikasih yang yang penting ada logo halalnya aja, ya. Jangan, bukan cuma cari logo halalnya aja, tapi lihat kandungannya, diajarin tuh kalau belanja, ya. Tuh lihat tuh ada ininya. Nah, ini tuh nggak thayyib. Allah tuh nggak suka kalau kita memasukkan sesuatu di tubuh kita itu nggak thayyib gitu. Yuk cari yang ada logo halalnya tapi isinya juga thayyib yuk gitu. Diajarin seperti itu. Ya, Alhamdulillah ya Allah. Ya, kita udah sampai di akhir acara nih Om, karena waktunya banget. Atas materi di Jumat, insya Allah sangat untuk kami dan mencerahkan kami ini. Kita seharusnya bisa seimbang ini kita bahwa bersyukur atau bersabar karena yang lebih baik. Yang lebih baik adalah kecukupan atau tawan dermawan soal fikir yang membelanjakan hartanya. Baik, suaranya. Itu ya. Udah ngomong. Iya, jadi lebih gede suara yang geruduk-geruduk itu daripada omongannya Mbak Iis gitu. Tapi tetap kedengeran nggak? Dikit. Iya, dikit. Ya Allah. Kali ya. Nah, yang lebih baik itu hartawan yang dermawan gitu daripada orang ini ada sesi foto nggak Pak Yanti? Yanti ya? Nggak kedengeran, Mbak Is? Bisa ya? Yanti. Ada sesi Iya, foto mungkin enggak? diambil alih. Oh iya, Diambil iya boleh alih ya, dulu silahkan. aja kali ya. Iya. Ya, silahkan foto, silahkan bunda-bunda untuk sesi foto, aktifkan kameranya. Biasanya kan kalau udah di foto tuh udah mulai cari-cari angle-angle yang bagus ya, Mi ya. Biar terlihat seperti angel. Iya. Burung angle ya, burung angle. Ya, oke. Bismillah. 1, 2, 3. Ya, jazakumullah khair untuk semua. Silakan Mbak Iis, saya kembalikan lagi ke Mbak Iis. Mudah-mudahan sudah kedengeran ya. Kedengeran sedikit Mbak Iis. Masih keresek-keresek Mbak Is. Ini dari mana? Jazakallah khair Rumasa dapat ilmunya. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin ya. Jadi amal jariah buat kita. Jaga kesehatan semua ibu-ibu ya. Prokesnya diperhatikan. Selanjutnya kita simak bacaan doa yang dibacakan oleh Umar Fenty kepada Umar Fenty. Nanti nggak ada Mbak Is. Nggak ada ya? Oh, dia mental Mbak. Oh, ke ini aja sama Mbak Eli. Sama Mbak Eli, tafadhol. Makasih Mbak Is. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah, memohon kepada Sang Ilahi Rabbi, dan semoga Allah ridho dan mengijabah semua doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana zulman
katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana warhamna innaka anta ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabb, jika ada di antara hamba-hambamu yang hadir di majelis ini datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, sentuh hati kami, sentuh jiwa kami, agar mau bertobat dari segala dosa yang kami lakukan dalam hidup kami. Ya Allah, bimbing kami agar selalu berjalan di jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, lindungilah keluarga kami, juga anak-anak keturunan kami dari kezaliman. Kuatkan akidah kami, bentengi pemikiran-pemikiran kami dari pemikiran-pemikiran sesat yang tidak sesuai syariat, sehingga kami bisa selamat dan masuk ke dalam syurga-Mu. Jadikan anak keturunan kami pembela agama Allah, sehingga Islam bisa bangkit kembali di muka bumi ini. Ya Rob, jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang takut, tunduk dan patuh kepadamu ya Rob. Ya Allah, jika hari ini merupakan hari dimulainya perubahan dalam hidup kami, jadikanlah sisa umur kami kehidupan yang penuh dengan berkah, kehidupan yang penuh dengan rahmat-Mu ya Rob, kehidupan yang lebih dekat dengan ridho-Mu. Ya Allah, jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kami, maka mohon ya Allah, terima taubat kami ini dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rob, kami rindu syurga-Mu, kami rindu bertemu dengan Rasulullah, pertemukan kami dengan beliau ya Rob. Jadikan surga tempat kami berkumpul. Kami mohon, jadikan pertemuan ini pertemuan yang dapat menjadikan rahmat, merubah hidup kami lebih dekat denganmu ya Allah. Dan jika pun kami harus berpisah, jadikan perpisahan ini menjadi mempererat cinta dan sila ukhuwah kebaikan di antara kami. Berkahilah ilmu yang kami dapatkan hari ini, sehingga kami dapat mengamalkannya dan dapat menolong agama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mbak Eli. Selanjutnya mari kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kafaratul majlis. Jazakallahu khair kepada ummahat semua yang sudah bergabung. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan yang saya lakukan gitu. Mohon maaf juga atas ketidaknyamanannya. Assalamualaikum. Jazakallahu khair warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair sehat semua ya. Terima kasih Bun Teh. Ya, Mbak Nina, Mbak Amel. Mbak Mela sehat-sehat ya Mbak Mela. Terima kasih Umi. Umi juga semuanya, Mbak Selvi, Bun Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.